Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tatkala sebelum terjadinya peperangan Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Kenapa mesti Nabi meninggalkan kota Mekah? Bukankah Mekah itu adalah tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Mekah itu adalah kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ayah ibu Nabi adalah orang Mekah? Bukankah Nabi lahir dari kabilah Mekah? Namun sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun lamanya Nabi berdakwah di Mekah. Kemudian ada yang setuju dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memeluk Islam. Lalu orang-orang kafir Quraisy yang tertutup pintu hatinya, tidak mau menerima hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan makar-makar untuk menghalangi, untuk menghambat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy memikirkan segala tipu daya untuk menangkapmu, untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu dari kampung halamanmu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Kemudian mereka membuat makar, Allah pun membuat makar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin. Dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala tokoh-tokoh kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah, kemudian ketika itu mereka sepakat agar menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya usul, bagaimana kalau sekiranya Muhammad itu kita usir saja dari Mekah ini? Maka ada yang menjawab, kalau sekiranya Muhammad diusir dari Mekah ini, kemudian dia pindah ke tempat lain, ke kota lain, kemudian dia kumpulkan kekuatan di situ, kemudian dia pasti akan berbalik untuk menyerang kita. Maka ini ide yang tidak bisa diterima. Kemudian ada yang mengusulkan, kalau seperti itu kita tangkap saja Muhammad, kemudian kita penjarakan. Kemudian ketika itu setan yang menyamar menjadi seorang tua yang berasal dari Najd berkata, kalau sekiranya Muhammad kita penjarakan, maka pasti pengikutnya yang berada di luar penjara berusaha untuk membebaskannya. Akhirnya ada yang mengusulkan, bagaimana kalau sekiranya kita tangkap Muhammad, hidup atau mati, kita bunuh Muhammad, sehingga kalau kita telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati. Setelah itu dakwahnya tidak akan lagi berkembang, tidak akan lagi ada orang yang akan mengikuti dakwahnya, kemudian tidak akan ada lagi yang mengusik keyakinan kita selama ini. Maka dengan usul seperti itu, seluruh anggota rapat sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberitahukanlah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul, telah bersepakat untuk membunuh engkau wahai Rasulullah. Maka tinggalkanlah kota Mekah ini, hijrahlah engkau ke kota Madinah." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ditemani sahabatnya yang paling setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi hijrah kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, maka ada di situ tinggal orang-orang yang sebelumnya mereka telah masuk Islam.
Kemudian mereka tidak mau ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi pertempuran Badar, tatkala orang kafir Quraisy berhadapan dengan kaum muslimin, kemudian di barisan kafir Quraisy itu ada umat Islam yang tadinya dia sudah diajak untuk berhijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mau untuk berhijrah. Tatkala terjadi peperangan antara kafir Quraisy dengan umat Islam pada peperangan Badar, orang yang dia mengaku muslim tadi tertangkap oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ditangkap, dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wahai Al-Abbas, tebuslah dirimu." Lalu Al-Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bukankah saya menghadap ke kiblat beribadah sebagaimana engkau beribadah wahai Rasulullah? Bukankah saya ini adalah bahagian dari umatmu? Bukankah saya ini seorang muslim? Saya sudah bersyahadat wahai Rasulullah." Namun ketika itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Al-Abbas, sesungguhnya engkau telah melawan, maka engkau kami lawan." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa mereka zalim sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka bersama-sama dengan orang kafir, bekerja sama dengan orang kafir, bergabung dengan kelompok-kelompok kafir untuk memerangi umat Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang berharga luar biasa bagi kita umat Islam hari ini. Tatkala ada orang yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia bekerja sama dengan orang kafir, memusuhi umat Islam, menghalang-halangi dakwah umat Islam, memerangi umat Islam, maka dia sudah tergolong kepada golongan orang-orang kafir. Sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada mereka, "Kalian ini mati dalam keadaan menzalimi diri kalian sendiri." Lalu mereka berkata kepada malaikat, "Qalu kunna mustad'afina fil ardh." Hai malaikat, kami ini dahulu adalah orang-orang yang lemah di atas bumi. Kami ini dahulu adalah orang-orang tertindas di atas bumi. Lalu dijawab oleh malaikat, "Alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas? Lalu kenapa kamu tidak hijrah dari situ? Kenapa kamu masih tinggal di Mekah? Sementara kaum muslimin sudah berhijrah ke Madinah. Kenapa kamu ikut dengan barisan kafir Quraisy memerangi umat Islam? Sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama'wahumun nar." Tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, wa sa'at masira. Dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah jasadiyah. Apa itu hijrah jasadiyah sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hijrah berpindahnya seseorang dari tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya ada seorang muslim tinggal di wilayah negeri kafir, kemudian terjadi pertempuran antara umat Islam dengan orang kafir yang ada di negeri itu, orang muslim yang ada di negeri itu ikut bersama orang kafir memerangi umat Islam, maka mereka telah ikut dalam barisan kekafiran. Maka orang-orang berada di daerah kafir, kalau sekiranya keberadaannya di daerah kafir itu memaksa dia untuk melawan umat Islam, maka dia mesti wajib untuk hijrah. Dia harus pindah, tinggalkan tempat tinggalnya itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kasus seorang yang bekerja di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang yang dia bekerja di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tempat itu merupakan tempat memfasilitasi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti hijrah. Dia mesti pindah dari pekerjaannya.
Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan itu memfasilitasi orang berbuat maksiat, atau pekerjaannya itu bersama-sama dengan musuh Islam, memerangi umat Islam. Wajib baginya untuk hijrah, pindah, tinggalkan tempat kerjanya itu, pergilah mencari tempat kerjaan yang lain. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam takun ardullah wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah tempat bekerja yang lain masih banyak? Bukankah tempat tinggal yang lain masih banyak? Fatuhajiru fiha. Kemudian kamu bisa hijrah di situ. Kamu bisa pindah dari tempat itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melakukan hijrah. Karena hijrah ini di antara konsekuensi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah, mereka tinggalkan tempat tinggal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan cara hidup yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Maka mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat tinggi derajatnya, sangat tinggi posisinya, sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hijrah itu yang kedua adalah hijrah qalbi. Bagaimana seorang hamba menghijrahkan hatinya ini? Kalau selama ini dia hidup dengan keislaman yang biasa-biasa saja, maka dia mesti menghijrahkan hatinya. Dia mesti menghijrahkan keyakinannya kepada keyakinan yang luar biasa sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada kita berkata, cukuplah kita beragama, beribadah seperti apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu. Betul, kaum muslimin. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan di antara orang-orang terdahulu itu la yaqiluna syai'an. Mereka tidak berpikir, tidak mengetahui sesuatu. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah kita, cara beramal kita mesti untuk kita hijrahkan. Kalau sekiranya hari ini ada di antara kita yang beribadah hanya mengikuti bagaimana cara ibadah nenek-nenek moyang kita terdahulu, maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti hijrahkan. Kita mesti hijrahkan hati kita. Bagaimana agar hati ini berpindah? Kalau selama ini kecenderungan kita kepada dunia dan dunia, setiap hari hidup kita hanya memikirkan dunia dan dunia. Bagaimana kita agar bisa mendapatkan dunia? Maka mari kita hijrahkan hati kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara. Sementara kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan yang akhirat. Alangkah meruginya orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia, hidupnya hanya mereka habiskan untuk mengejar dunia tanpa mereka mempersiapkan apa yang mesti mereka bawa untuk kematiannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah Islam itu dengan kafah. Laksanakanlah Islam itu dengan sempurna. Kalau ada di antara kita yang hari ini sudah niatnya berhijrah, maka jangan cukupkan hijrah kita hanya sekedar sholat di masjid saja. Oh, saya sudah hijrah, saya sekarang sudah sholat berjamaah. Kalau ada di antara kita yang telah mencukupkan hijrahnya, hijrah hanya sebatas ibadah untuk dirinya sendiri saja, maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu harus kafah. Hijrah itu harus kita laksanakan seluruh aturan Islam ini. Jangan ada di antara kita yang menerima sebagian, kemudian kita tolak sebagian yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, kata Allah. Apakah kamu menerima sebagian isi kitab itu? Sebagian Al-Quran, sebagian syariat kamu terima, sementara syariat yang lainnya kamu tolak.
Maka hari ini sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hijrah secara totalitas. Bagaimana seorang hijrahnya secara totalitas? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka berhijrah, mereka tinggalkan tempat-tempat maksiat, mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan maksiat. Kalau dahulu mereka senantiasa mabuk-mabukan, maka hari ini mereka senantiasa berusaha agar senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia belikan minuman untuk orang-orang datang ke masjid. Kalau dahulu hartanya habis untuk tempat maksiat, maka hari ini mereka mesti habiskan hartanya untuk tempat-tempat ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah di atas jalan hijrah kita. Sudah banyak di antara kaum muslimin hari ini, sudah banyak di antara generasi muda kita hari ini ada sang solidaritas anak negeri Gadut. Alhamdulillah, luar biasa kita saksikan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang dahulunya tidak kenal dengan masjid, hari ini mereka kenal dengan masjid. Pemuda-pemuda yang dahulunya hidupnya habis hanya untuk hura-hura saja, hari ini hidup mereka habiskan dalam rangka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan dakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan perjuangan wahai saudara-saudaraku yang hari ini telah berhijrah, teruslah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'zamu darajatan 'indallah. Mereka itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.